Selamat berjumpa kembali. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin menyanyikan sebuah lagu yaitu Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Setelah itu kita akan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau undur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau undur lagi. When I remember what He's done for me, I'll never turn back anymore. When I remember what He's done for me, I'll never turn back anymore. Really never, I'll never turn back anymore. Really never, I'll never turn back anymore. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku ingat tak mau undur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau undur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau undur lagi. When I remember what He's done for me, I'll never turn back anymore. When I remember what He's done for me, I'll never turn back anymore. Really never, I'll never turn back anymore. Really never, I'll never turn back anymore. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah mendapatkan kasih karunia-Mu. Kami sudah menerima keselamatan-Mu. Kami tidak mau undur lagi. Kami mau terus maju, berjalan bersama dengan-Mu, mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau hantar kami sehingga kami tiba di tempat tujuan dengan selamat, karena Engkau bersama dengan kami. Kami sekarang berdoa memohon, jelikanlah mata kami, agar dapat melihat keindahan dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Markus pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21. Injil Markus pasal 8 ayat 14 hingga 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti
untuk 4.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, waktu salah satu anak kami itu masih kecil, dia itu nggak suka sekolah. Kenapa? Ya karena di sekolah itu dia harus banyak menghafal dan juga ada bahasa daerah, jadi ya buat dia itu lumayan sulit. Nah kebetulan anak kami itu seorang anak perempuan. Nah saya masih ingat sekali apa yang dikatakannya suatu hari kepada mamanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba anak kami itu berkata, gara-gara Ibu Kartini ini, saya makanya harus bersekolah. Nah dia menyalahkan Ibu Kartini, gara-gara Ibu Kartini maka dia harus bersekolah, karena dia tidak suka sekolah. Nah kita ini baru saja merayakan Hari Kartini ya, dan saya yakin anak saya ini sekarang bersyukur gara-gara Ibu Kartini dia bersekolah. Sebab gara-gara dia bersekolah, dia bisa mempelajari banyak dan bisa menjadi apa seperti dirinya sekarang ini. Saudara, kita juga sebetulnya dalam sekolah, yaitu sekolah yang bernama sekolah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam sekolah Tuhan kita Yesus Kristus kita belajar beberapa pelajaran. Namun salah satu yang terpenting adalah belajar beriman. Para murid sudah melihat Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan masih menyisakan 12 bakul. Kemudian kedua kali Tuhan Yesus memberi makan lagi 4.000 orang dengan 7 roti. Dan yang masih tersisa 7 bakul. Saudara, ini bukan peristiwa yang biasa, ini peristiwa yang luar biasa. Bagaimana mungkin memberi makan begitu banyak orang dengan hanya beberapa potong roti? Seharusnya mereka belajar bahwa mereka bisa beriman pada Tuhan kita Yesus. Tapi ternyata pelajaran itu belum benar-benar mereka resapi. Maka waktu mereka dalam perahu, kemudian mereka lupa bawa roti. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran kepada mereka, hati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang Tuhan sedang ajarkan adalah hati-hati dengan kemunafikan orang-orang ini. Jangan sampai mereka juga nanti tertepak menjadi orang-orang yang munafik. Tapi karena pikiran mereka sudah memikirkan makanan, mereka menganggap perkataan Tuhan Yesus adalah teguran kepada mereka yang lupa membawa roti. Seakan-akan kalau tidak ada roti berarti mereka akan nanti kelaparan. Mereka enggak ingat bahwa guru mereka, Yesus Kristus, sudah memberi makan beribuan orang dengan hanya beberapa potong roti. Nah, saudara, inilah salah satu pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita terus-menerus di dalam sekolahnya. Nah, memang tidak mudah beriman, saudara-saudara. Karena biasanya kita menghadapi situasi yang mustahil. Kita tidak perlu iman kalau kita menghadapi situasi yang memungkinkan. Maka Tuhan kadang menghadirkan dalam hidup kita situasi yang mustahil. Sewaktu menghadapi peristiwa atau situasi yang mustahil itulah Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita menaruh iman kita padanya. Bahwa dia memperhatikan kita, bahwa dia akan memelihara kita, bahwa dia akan sanggup menolong kita. Saudara-saudara, waktu saya ini sedang menjaga cucu bersama Santi,
Kemudian kami sudah siap-siap untuk pulang. Salah satu cucu kami meminta saya untuk jangan pulang dulu, tapi bermain-main dulu dengan dia. Jadi karena saya masih mengerjakan sesuatu, jadi akhirnya saya bilang, oke, saya akan susul kamu. Anak saya juga berkata kepada putranya, kamu pergi dulu ke kamar kamu, nanti Kungkung akan ikut masuk ke sana main sama kamu. Dia tanya berapa lama lagi. Anak saya berkata, 5 menit lagi Kungkung akan ke kamar. Kamu tunggu Kungkung di situ. Tiba-tiba cucu kami berkata begini, oke, Kungkung, I am going to set the alarm, the timer. 5 minutes, okay, you have to come. Saudara mungkin tertawa karena lucu ya. Nah, saudara, anak saya sering menggunakan timer. Kalau misalnya anak-anaknya sedang menonton, anak saya akan menyalakan timer atau alarm. 5 menit lagi ya, kalau alarm bunyi, kamu sudah harus matikan televisi. Nah, jadi dia terbiasa dengan timer, dengan alarm. Maka waktu dia mendengar mamanya berkata, Kungkung akan ke kamarmu 5 menit lagi, dia sudah menyiapkan alarm. Supaya nanti saya datang tepat 5 menit kemudian. Saudara, kita ini belajar dari guru. Dari contoh nyata sebetulnya. Saudara, guru yang berhasil adalah guru yang bukan saja dapat membagikan pengetahuannya kepada para anak didiknya, tapi berhasil menjadikan anak didiknya seperti mereka. Yesus tidak hanya datang menjadi guru untuk mengajarkan pengetahuan tentang Allah, tentang beriman kepada murid-muridnya dan kepada kita. Yesus datang untuk menjadikan kita seperti Dia. Bukan saja kita tahu tentang iman, tapi kita beriman. Nah, saudara, apapun situasi yang kita hadapi sekarang ini, marilah kita belajar beriman. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar untuk meniru, menjadi seperti guru kita, Tuhan kita Yesus. Dia beriman pada Allah Bapa di sorga. Dia sepenuhnya percaya Allah Bapa di sorga akan memenuhi kebutuhannya. Nah, dia berharap para murid-muridnya juga akan menaruh iman yang sama pada Allah Bapa, bahwa Allah Bapa akan sanggup memelihara hidup kita. Nah, kita mau belajar beriman di sekolah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apakah Santi ingin menambahkan sesuatu? Silakan. Ya, puji Tuhan untuk kasih-Nya yang mengajarkan kita semua beriman. Saya tadi kepikir sewaktu mendengarkan sharing-nya Pak Paul, bahwa Tuhan itu sudah sebetulnya juga menyediakan kita di masa COVID-19 ini. Itu sepertinya tidak kebetulan ya, Tuhan sudah mengatur waktunya sebelum Jumat, Good Friday, dan juga memasuki Paskah. Jadi sekali lagi dia juga menambahkan iman kita, mengingatkan kita bahwa dia juga sudah menyiapkan sebelum ada kesusahan ini. Kan bisa saja ini COVID-19, pandemi ini bisa saja terjadi di bulan-bulan yang lain, ada 12 bulan serta di dalam setahun, tapi kok jatuhnya persis di bulan April untuk kita semua ini. Dan saya percaya itu Tuhan sangat baik dan memberikan kita, dia mengetahui bahwa iman kita bisa lemah pada saat yang susah ini, tetapi dia memberikan anugerahnya, kasihnya, dan mengingatkan kita kembali bahwa tetaplah beriman, karena dia pun beriman pada kita bahwa kita bisa melewati waktu ini. Amin. Amin. Lagu berikut yang akan kami nyanyikan adalah lagu Ya Tuhan Ku Percaya.
Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Santi akan berdoa. Bapa di dalam surga, terimalah iman kami. Bantulah iman kami yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima semuanya, karena Engkau menyayangi kami. Kami mau beriman untuk hari esok, karena hari esok adalah di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memegang hari esok, kami hanya bisa menyerah. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Kau sudah ajari pada kami. Biarlah kami bisa mempraktikannya dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.